Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue bakalan jelasin filter dan redas lanjutan dari video kemarin yaitu callback function dan map ya. Jadi sebelum kita langsung mulai ke filter dan redas, gimana kalau kita belajar sedikit tentang row function ya. Jika di sini kita sebelumnya menggunakan function reguler, function yang umum ini yang biasa, alangkah baiknya kita menggunakan uh, row function, fungsi panah function dengan tanda panah doang tanpa sintaks function seperti ini. Karena itu akan jauh lebih ringkas dan lebih rapi ya. Sebenarnya ada lagi manfaat lain selain untuk lebih cepat dan lebih rapi, tapi untuk kasus ini kita menggunakannya agar lebih rapi ya. Oke, coba kita buat. Ini jangan kita hapus dulu aja. Kita mau bikin sama seperti function callback map ini. Ya, kita bikin bawah. Caranya itu dengan menggunakan variabel. Kita membuat variabel konstanta aja dulu gini. Const. Jadi nanti functionnya itu berada di dalam variabel. Jadi nanti kita tinggal manggil si variabelnya aja gitu. Nah, ini kita tulis di bawahnya aja ya biar enggak ini. Const. Misalnya ini kita tulis tes ya, tes aja dulu, tes. Nah, ini kan kita bikin deklarasi variabel dulu. Nah, baru kita tuliskan row functionnya di setelah sama dengan. Jadi pas inisialisasinya itu isinya function gitu. Nah, untuk parameternya kita menggunakan kurung buka kurung tutup ya. Nanti parameternya kita tulis di sini. Nah, kita tulis parameternya yang ini. Item index ya. Item, index. Nah, ini gini benar. Jadi ini parameternya. Terus kita menggunakan tanda panah setelah ini. Tanda panah. Nah, seperti ini. Sama dengan kurung siku tutup ya. Tanda sama dengan kurung siku tutup. Jadi seperti panah gitu. Terus untuk block functionnya, isi dari functionnya, ini kan block function ya namanya. Yang diapit kurung kurawal itu disebut block function. Ya. Kita tulis juga sama menggunakan kurung kurawal. Udah seperti ini doang. Terus dalamnya kita copy aja ini. Kita copy ya. Copy, paste ini. Nah, untuk panggilnya, tapi ini kita mau ngetes doang ya. Kita console.log aja. Apakah row function kita berhasil dibuat ya. Fungsi panah kita udah berhasil belum nih untuk dibuat. Makanya kita console.log aja di dalamnya. Row function berhasil dibuat ya. Kita save, jangan lupa di save. Terus panggilnya sama dengan function biasa untuk memanggil menggunakan tes kurung gitu ya. Ini belum kepake jadinya, nanti kita kosongin aja. Kalau misalnya tidak ada parameter, kita kosongin aja seperti ini, tetap harus ada kurungnya gini ya. Ini tes gini ya, kita panggil titik koma gitu. Nah, ini berarti kita manggil si function test atau function test gitu kan. Nah, jadi kita manggil berdasarkan nama variabel. Jadi row function ini disimpan di variabel mana? Di variabel test gitu. Jadi nama function ini adalah test jadinya gitu. Nah, untuk memanggil dia sebagai function, kita membutuhkan kurung buka dan kurung tutup. Ya, seperti ini. Berarti menandakan kita memanggil sebuah function. Coba kita save, terus kita lihat di konsol ya. Kita lihat di konsol. Ini konsolnya, terus kita refresh. Nah, di sini terlihat row function berhasil dibuat. Ya.
row function berhasil dibuat, berarti function test kita berhasil. Jadi seperti ini doang row function. Nah, kita bisa juga langsung menggunakannya seperti ini tanpa variabel, tapi ini nanti untuk di dalam mapnya ya, untuk di dalam map sini naruhnya. Jadi kita nggak usah panggil berdasarkan nama lagi, karena dia nggak punya nama kalau begini doang. Jadi kita juga bingung manggil gimana. Jadi ini kita pindahin nanti. Jadi kita bikin di sini row function gitu. Nah, di sini parameternya. Jadi kita bikin sama kayak gini. Parameter item index. Parameter pertama adalah item, parameter kedua adalah index ya. Terus menggunakan tanda panah ya. Tanda panah itu menggunakan sama dengan dan kurung siku tutup serta kurung kurawal untuk body functionnya. Nah, jadi seperti ini. Penggunaan row function anonymous row function. Anonymous kan tanpa nama. Jadi tanpa nama ini. Row function tanpa nama langsung dimasukkan ke dalam parameter map. Parameter map. Parameter map. Jadi kita masukin argumen ke parameter map itu row function. Jadi ini kita cut aja. Jadi kita nanti nggak usah manggil si callback map gitu. Ini biar lebih simple ya. Nah, ini kita cut terus pindahin ke dalam body row function yang di map. Nah, udah gini. Jadi ini bisa kita hapus. Nah, udah. Jadi ini agak lebih simple jadinya. Kita nggak punya manggil-manggil gitu, jadi nggak usah dipanggil. Sebenarnya pakai function reguler juga bisa. Pakai function reguler juga bisa. Jadi begini. Nah, begini. Ini pakai function reguler. Cuman agak repot nanti ngebacanya. Agak bingung kalau kayak begini. Lebih disarankan menggunakan row function makanya untuk memasukkan parameter di dalam map. Memasukkan argumen ke dalam parameter map. Jadi lebih kelihatan rapi. Ini parameternya, ini row functionnya nih, menandakan row function, tanda panahnya. Nah, ini kurung kurawal, block function, nih, sampai sini. Block function, sampai kurung kurawal tutup. Dah, tuh. Coba kita jalankannya, apakah berhasil, seperti yang kemarin, datanya looping atau tidak. Kita refresh, nah, tetap sama ya, berarti ini berhasil menggunakan. Oke, kenapa ini? Bentar.